Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Legia Fitri Haryanti dengan NIM 2420080, Surya Gustina dengan NIM 2420089 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tayamum. Pengertian dan dalil tayamum. Tayamum adalah tata cara yang alternatif untuk mensucikan diri dari hadas ketika wudhu dan mandi besar tidak bisa dilakukan. Secara bahasa, tayamum berarti kehendak atau kehendak untuk melakukan hal tertentu. Dalil tayamum terdapat dalam firman Allah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, semua bumi atau tanah dijadikan untukku dan umatku sebagai masjid dan suci dan menyucikan. Tujuan tayamum. Tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan hadas. Media yang digunakan untuk bertayamum adalah segala permukaan bumi yang bersih. Tayamum hanya bersifat sementara ketika air tidak ada yang bisa digunakan untuk melakukan wudhu atau mandi besar. Adapun syarat-syarat tayamum ialah bertayamum dengan tanah, menggunakan tanah yang suci, tidak pernah dipakai sebelumnya untuk bertayamum, murni dari campuran yang lain seperti tepung dan sejenisnya, berniat bahwa sapuan dengan tanah tersebut untuk menjadikan tayamum, masuk waktu sholat fardu, bertayamum tiap kali sholat fardu tiba, berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam mencari arah kiblat, menyapu muka dan kedua tangan dengan 2 kali usap tanah tayamum secara masing-masing atau terpisah, dan terakhir menghilangkan segala jenis najis di badan terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Legia Fitri Haryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Legia Fitri Haryanti NIM 2420080 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Surya Gustina. Selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu yang pertama, segala hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua yaitu menemukan air sebelum selesai melakukan sholat. Karena tayamum di sini adalah sebagai pengganti wudhu dan pengganti dari air. Jadi apabila sesuatu yang digantikan sudah ada, maka penggantinya menjadi tidak ada atau tidak berguna. Yang ketiga yaitu bisa menggunakan air. Yang keempat yaitu murtad. Hal ini karena tayamum hanya dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah. Selanjutnya yaitu tentang posisi tayamum sebagai pengganti mandi dan wudhu. Sebagaimana ada ketentuan melakukan tayamum dalam firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih atau baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Berdasarkan firman Allah di atas, terdapat beberapa keadaan yang memperbolehkan tayamum sebagai pengganti mandi dan wudhu. Posisi yang pertama yaitu tayamum boleh ketika tidak ada air. Ketiadaan air di sini harus diperhatikan dan pastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya. Yang kedua yaitu jika seseorang sedang sakit. Yang ketiga, ketika suhu air sangat dingin, karena di wilayah tertentu musim dingin bisa menjadi masalah dan membuat aktivitas berwudu tidak mungkin dilakukan. Yang keempat yaitu kondisi air yang tidak terjangkau. Yang kelima,
kondisi air yang tidak cukup. Kondisi air yang sebenarnya di sini maksudnya yaitu ada air namun jumlahnya tidak mencukupi karena ada keperluan lain yang harus didahulukan. Dan jika seorang muslim atau muslimah berada dalam salah satu keadaan di atas, kemudian waktu sholat telah masuk, maka dia wajib untuk bertayamum karena tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi junub. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.